Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom bagi kita semua. Ibadah keluarga Minggu ke-6 sesudah Paskah, Rabu 20 Mei 2022 akan kita mulaikan. Adapun pelayan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Lucia Toisuta P5. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2 berhimpun semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penebus dosa isi dunia ini, kami datang kepadamu menyatakan syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang agung itu, yang tetap menaungi kami. Dan terima kasih untuk persekutuan bersama saat ini. Berkatilah persekutuan kami dan kuduskanlah agar berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dibaca silih berganti. Saya membaca cetakan yang kalimat yang tercetak keluar dan jemaat bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat silahkan duduk.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari bersama-sama kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih yang boleh berhimpun dalam persekutuan di rumah masing-masing, kita siapkan pembacaan Alkitab, kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Yesus Gembala Agung yang setia, Engkau sudah menuntun kami, Engkau terus memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang berlaku bagi kami, lewat tanggung jawab kehidupan kami, lewat berbagai aktivitas kami, bahkan ketika kami yang dalam kondisi terbatas tetap boleh menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melihat kami dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum keluarga yang boleh berhimpun bersama pada saat ini. Berbicara tentang gembala dan domba adalah satu pengungkapan yang disampaikan dalam penggambaran tentang bagaimana tugas seseorang yang dipercayakan menggembalakan kawanan domba yang ada. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diungkapkan dalam pembacaan kita di sini tentang bagaimana dalam perjanjian yang lama Tuhan sering digambarkan sebagai gembala, yaitu gembala dari para pemimpin dan Israel juga. Kalau dalam perjanjian baru bicara tentang gembala, bahwa sesungguhnya menilik dan merujuk kepada Tuhan Yesus sebagai gembala. Dan kalau bicara gembala, tentu ada kawanan domba yang digembalakan. Nah, seorang gembala ini punya tanggung jawab yang besar. Dan apa yang diungkapkan di sini, bahwa tugas seorang gembala, dia akan awasi domba gembalaannya, dia akan melindungi dari berbagai bahaya, dia akan memberi makan, dia penuhi kebutuhan domba-domba yang ada. Dan ini dilakukan dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, dan tanpa paksaan. Kalau dalam pembacaan kita di sini ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini penegasan yang penting. Karena bagaimana penggambaran ini mau menyatakan, pengungkapan Yesus ini mau menegaskan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik dalam kaitan dengan ada orang-orang asing, ada orang-orang upahan, yang dalam bahasa narasi yang diungkapkan di sini orang-orang upahan. Nah, kita melihat di sini dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 bagaimana penggambaran secara kontras ya antara gembala yang baik dan gembala yang ya katakanlah tidak baik atau yang buruk.
gembala yang setia dan yang tidak setia. Nah, bicara seorang gembala, dia punya tugas yang mutlak, bahwa yang terpenting dia bertanggung jawab atas keselamatan dari domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga kekasih, apa yang ditegaskan pada ayat 11 sampai 16, seorang yang bekerja hanya untuk upah, orang bayaran, bahwa dia tidak melakukan dengan baik akan tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, ditegaskan di sini yang dia pikirkan, yang dia fokus adalah ya bukan kasih, tetapi upah yang bisa dia terima. Nah, ketika dikatakan di sini ada serigala datang, dia akan lari, dia tinggalkan kawanan yang ada. Dan pengungkapan serigala ini menandakan tentang adanya ancaman. Kalau gembala yang baik, yang ditegaskan di sini Yesus Kristus sendiri, dia akan menjaga kawanan dombanya. Dia tidak akan tinggalkan, dia melindungi. Bahkan kita perhatikan ya, biasa penggambaran gembala dengan tongkatnya. Ya, dari tongkat itu ada bukan hanya bagian ujung tongkat itu, ya kita lihat ada sedikit melengkung dan bagaimana ya mengarahkan domba-dombanya. Kalau mulai ya agak melenceng sedikit, entah ke kanan entah ke kiri, ya dengan tongkatnya itu ya dia arahkan sang domba ya untuk terus berjalan ke depan. Ya, bahkan juga dalam penggambaran ada saja domba-domba yang nakal, ya disuruh jalan ke depan, ada yang ya ke belakang dan lain sebagainya. Ya, ini kondisi-kondisi yang ada sehingga memang tugas seorang gembala ini betul-betul dia memperhatikan dengan baik, ya tidak akan membiarkan seekor pun domba-dombanya tersesat. Ya. Dan memperhatikan untuk melindungi, siap sedia. Sehingga domba-domba ini terawasi dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kaitannya dengan ketika Yesus mengkritisi kondisi yang ada. Ya, kalau pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu ya telah menunaikan tugas tetapi tidak menjalankan dengan baik, melalaikan tanggung jawab yang ada. Nah, secara khusus kalau kita lihat pada kitab Yehezkel pasal 34. Ya, mari kita lihat bersama apa yang diungkapkan, bahkan penggambaran yang dinyatakan dalam Yehezkel pasal 34. Dalam Yehezkel 34 diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, gembala-gembala jahat yang dimaksud di sini dikatakan pada ayat kedua, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, ya pemimpin-pemimpin umat, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Nah, ini kenyataan yang terjadi. Sehingga dari pengungkapan ini bagaimana Allah sendiri menyatakan kritiknya terhadap para pemimpin selaku gembala. Kita lihat pada ayat 18. Ayat 18 dari Yehezkel 34 di sini dikatakan ya bagaimana dari apa yang mereka lakukan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang gurun yang terbaik?
Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Jadi dalam nada protes yang ada, Allah mau mengingatkan pemimpin Israel yang gagal melaksanakan tugas penggembalaannya. Bahkan memperkaya dirinya, memperhatikan dirinya, hanya melihat untuk kepentingan dirinya. Itu kalau dalam pembacaan kita digambarkan sebagai orang upahan. Ya, kita lihat ayat Yohanes 10 ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi jelas tidak ada keterikatan ya antara gembala dan domba. Ya, asal saja mereka jalankan tugas mereka, asal saja itu menguntungkan untuk mereka, ya mereka laksanakan. Tetapi ketika ada ancaman, ketika ada bahaya, ya mereka tinggalkan. Ini yang terjadi. Dan kalau yang kita baca masih pada Yehezkiel 34, ya jelas ya bahwa karena kondisinya begini, karena mereka lalai melaksanakan tugasnya, Yehezkiel 34 ayat 15 katakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan yang akan ambil alih. Ya, Tuhan tidak akan biarkan. Dan apa yang dilaksanakan, ya, Tuhan mau arahkan, seperti ini yang harus kamu lakukan. Ayat 16 dari Yehezkiel 34. Demikian bunyinya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Allah sendiri mau katakan seperti ini tugas gembala. Seperti ini tanggung jawab yang harus dilakukan. Bahwa kalau para pemimpin dipercayakan tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, Tuhan yang akan ambil alih. Aku sendiri yang akan menggembalakan. Yang hilang akan kucari, yang luka akan kubalut, yang tersesat akan kubawa pulang, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Yesus nyatakan dan tegaskan di sini, akulah gembala yang baik. Dan jelas sebagai gembala yang baik, Yesus katakan dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Ya, seperti ini. Kemudian kita perhatikan ayat 16. Ya, apa yang Yesus juga nyatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi apa yang Yesus maksudkan di sini, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Bahwa ada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, ada orang yang bukan di luar dari kandang ini yang juga harus diperhatikan. Ya, bahwa domba-domba itu harus kutuntun dan mereka akan mendengar suaraku. Jadi suara gembala yang menyatakan tentang keintiman dan penggembalaan dari seorang gembala menyatakan kepedulian terhadap domba-dombanya. Nah, ini yang Yesus nyatakan perbedaannya sebagai gembala yang baik dengan orang-orang yang disebut gembala tetapi hanyalah upahan. Sehingga
bagaimana kita memahami pengungkapan Yesus ini dengan apa yang Yesus sudah lakukan, dengan apa yang Yesus sudah nyatakan dalam seluruh kehadirannya. Dengan demikian kita pun diarahkan untuk memahami bahwa Yesus Gembala Agung yang setia, yang terus membimbing kita, yang mengarahkan kita. Bahwa sebagai gembala dia juga mau pakai ya miliknya, mempercayakan juga melaksanakan tugas penggembalaan ya bagi umat yang ada. Nah, kalau pokok renungan kita pada saat ini menyatakan tentang gereja yang memberi diri, bahwa setiap kita dipercayakan juga tugas penggembalaan itu. Kita punya tanggung jawab bersama, memperhatikan, mempedulikan, ya, membawa orang-orang datang kepada Sang Gembala yang agung. Ya, kita melihat bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, bahwa ketika dia tuntun gembala domba-domba yang ada, yang tersesat satu dari domba ini, dia tinggalkan yang 99, dia cari yang satu itu. Mungkin bagi kita, ketika apa yang dipercayakan dari sekian banyak, toh cuma satu yang mulai melenceng, cuma satu yang rodo-rodo nakal, mungkin begitu, tidak kelihatan atau mungkin tidak terasa. Tapi sangat berbeda penggembalaan yang Yesus nyatakan. Tinggalkan yang 99 dalam keyakinan bahwa mereka akan terus bersama-sama sebagai satu kawanan mencari yang tersesat, membawa pulang yang hilang ini. Dan apa yang kita lihat di sini, sebagai gembala agung yang setia, Yesus begitu memperhatikan, mempedulikan satu orang pun yang terhilang. Ini tugas bagi kita bersama, ya, sebagai gereja memberi diri untuk melayani, sebagai gereja memberi diri untuk menggembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan. Ya, kalau mungkin dalam lingkup gereja, ketika kita juga ada di masa-masa mempersiapkan diri untuk pemilihan diaken dan penatua, masa tugas 2022-2027. Nah, kepada para gembala yang mau diberikan kepercayaan ini, mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Kita jangan pernah membatasi, ya, bagaimana kepercayaan Tuhan itu kepada kita. Ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita diberikan kepercayaan untuk satu tugas pelayanan yang ada, berarti Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana kita. Sehingga jangan pernah kita membatasi atas apa yang Tuhan sendiri ketahui dari diri kita. Dan atas apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Memang kalau kita perhatikan, ya, baik dalam peraturan pelaksanaan nomor 1 Tata Gereja tahun 2021 yang kita juga bisa ikuti dari Warta Jemaat mulai dari minggu lalu, ya, pada tanggal 15 Mei, kemudian pada tanggal hari Minggu 22 Mei kita boleh ikuti itu. Ada persyaratan administratif, ada persyaratan kualitatif, ya, bahwa minimal 20, maksimal usia 70 tahun, ya, dan mereka yang sudah menjadi warga Sidi bahkan setelah 1 tahun di Sidi, mereka yang layak untuk dipilih, dipakai oleh Tuhan dalam kebersamaan mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan. Dan ada ketentuan-ketentuan lainnya yang harus diwujudkan, ya. Nah,
Untuk hal itu, dengan apa yang akan nanti dilaksanakan oleh panitia pemilihan, bekerja bersama dengan segenap warga Sidi dan setiap yang akan dipercayakan ya untuk tugas yang baik ini. Ya, kalau kita perhatikan pendeta saja ketentuan pensiun 65. Kalau diaken penatua sampai 70 tahun ya. Catatannya 70 tahun pada saat 31 Oktober nanti ya. Jadi kalau ulang tahunnya November 70 ya berarti masih mau dipakai Tuhan. Ya. Jadi ada saja ya cara Tuhan mau pakai kita. Jadi saya mau katakan jangan pernah membatasi apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Karena apa? Yesus Gembala Agung setia, kasihnya yang tidak terbatas, dia sudah wujudkan bagi kita. Bahwa dia sudah memberi diri, dia mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Jadi kalau apa yang bisa kita berikan, inilah bentuk pengucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga mari bersama dengan semua warga Sidi Jemaat, kita memberikan dukungan baik yang akan kita pilih, bahkan yang akan terpilih nantinya, bahwa kita sebagai gereja mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Ya, hari ini juga ya kalau kita lihat dalam penanggalan hari ini 25 Mei. Ya, hari ini 25 Mei 72 tahun yang lalu, tepatnya 25 Mei 1950, terbentuklah Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, pembacaan ini atau apa yang dikatakan Yesus ini, akulah gembala yang baik, ini pernah menjadi tema dari sidang raya ya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, pada waktu itu nama DGI. Dan pada persidangan itu dihadiri oleh Presiden RI yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Dia melihat tema yang ada, dia katakan Yesus bukan hanya gembala yang baik, tapi dia katakan Yesus adalah gembala yang terbaik. Ya, ini pengungkapannya. Ya, beliau saja dapat menyatakan hal ini. Bagaimana dengan kita? Mengalami hal-hal yang begitu luar biasa di kehidupan. Yesus yang hadir, dia merawat kita. Yesus yang hadir, dia mau melawat kita. Dia tuntun kita, dia arahkan kita, dia lindungi kita, dia jaga sepenuhnya. Bahkan dia memberikan dirinya untuk kepentingan dan keselamatan kita. Kita pun juga akan mampu berucap, Yesus Tuhan adalah gembala yang terbaik. Sehingga untuk sang gembala yang terbaik ini, mari kita berikan diri kita juga untuk sesuatu yang terbaik. Untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita dapat menyerahkan sepenuhnya kehidupan, membawa seluruh keberadaan kita, bahwa ini Tuhan, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Sang Gembala Agung akan terus menuntun kita domba gembalaannya, menjadi domba-domba yang taat dan setia, dan domba yang mau serahkan diri untuk terus mengikut Dia sebagai Gembala Agung yang setia dan memuliakan Dia sebagai pemimpin dalam perjalanan kehidupan sampai kita tiba dalam persekutuan bersama menikmati sukacita sorgawi. Terpuji nama Yesus Sang Gembala Agung. Amin. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita ungkapkan pujian bersama, Gembala baik bersuling nan merdu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari berdoa. Ya Yesus, Gembala Agung yang baik, Engkau setia menuntun kami, dan Engkau tetap siap sedia sepanjang keberadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami, bahwa setiap domba-domba gembalaan-Mu ada dalam pengetahuan Tuhan, setiap domba gembalaan-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan domba-domba yang lainnya yang ada di luar kandang, Engkau akan bawa masuk. Engkau akan memperhatikan, Engkau juga mempedulikan, Engkau juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga gembala-gembala yang di luar akan boleh disatukan, memiliki satu gembala dan mengikuti satu suara memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan kehidupan kami dalam hari-hari kehidupan kami saat ini. Dengan berbagai tantangan kehidupan, ada banyak suara-suara yang bisa membingungkan kami, bahkan bisa menyesatkan kami ketika kami dengar suara yang terbanyak, suara yang terbesar, mengikutinya tanpa mengetahui secara persis. Tetapi biarlah kami tetap dengar suara Tuhan, kami fokus pada suara Tuhan, dan kami mampu mengenal suara Tuhan dalam persekutuan, dalam relasi yang terpelihara dan terus-menerus mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kehidupan kami dan kehidupan semua orang, agar benar mampu menyatakan syukur atas kehadiran Yesus sebagai Gembala Agung yang setia. Kami serahkan diri kepada Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan menaungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan, domba-domba yang haus, domba-domba yang tersesat. Biarlah sebagai gereja kami mampu memberi diri, membuka hati, dan siap dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan sebagaimana seharusnya. Dan arahkan kami bukan hanya memperhatikan diri kami sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Tuhan yang tolong kami dan Tuhan berkati kami. Ketika Tuhan percayakan kami untuk satu tugas tanggung jawab kepemimpinan yang ada, satu tugas dan tanggung jawab pelayanan, Tuhan juga akan berkati kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami. Secara khusus, dalam kami mempersiapkan untuk pemilihan diaken penatua di GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Tuhan juga akan memberkati semua proses yang boleh dipersiapkan baik oleh majelis jemaat, bahkan juga oleh panitia pemilihan diaken dan penatua. Berkatilah sehingga semuanya dapat dipersiapkan dengan baik, dan segenap warga Sidi yang memenuhi kriteria untuk dipilih mau memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bawa dan serahkan agar kami semakin dimampukan untuk menaruh kepercayaan, menggantungkan harapan kepada Yesus Gembala Agung yang setia. Untuk kami beri diri kami, untuk kami diarahkan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami juga boleh mengingat rayakan 72 tahun usia persekutuan gereja di Indonesia yang di dalamnya GPIB juga terhisap. Tuhan memberkati akan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, baik mereka yang dipercayakan sebagai pengurus majelis pekerja lengkap, majelis pekerja harian. Kasih karunia Allah menyertai, menopang, menaungi, memberkati, sehingga memakai tugas dan memakai mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang ada. Terima kasih. Begitupun PGI wilayah
Jawa Timur ini kami serahkan kepada Tuhan, bahkan PGIS Surabaya Tuhan juga memberkati sehingga semua boleh ditunaikan dengan baik tugas kepemimpinan yang dipercayakan. Dan gereja-gereja yang terhimpun di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini, baik kami selaku GPIB bahkan jemaat-jemaat Tuhan lainnya, juga dapat melaksanakan tugas dalam kebersamaan menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam kebersamaan memuliakan Tuhan sambil tetap mengakui masing-masing denominasi dengan keberadaannya. Bapa Sorgawi, kami berdoa juga bagi Gereja Tuhan khususnya GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya dalam rangkaian kegiatan pelayanan. Baik pelayanan seperti saat ini secara sektoral dalam ibadah keluarga, bahkan juga pelayanan secara menyeluruh. Tuhan memberkati semua unsur pelayan yang memberi diri dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati tiap keluarga, tiap rumah tangga, tiap kebutuhan. Biarlah kasih karunia Allah menyertai perjalanan kehidupan dari setiap anggota keluarga. Dari yang terkecil sampai yang tertua, Tuhan juga memberkati dalam proses tumbuh kembang, dalam pendidikan, sekolah maupun kuliah, dalam upaya mencari pekerjaan, mendambakan adanya pasangan hidup, dan juga pekerjaan yang sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih baik lagi. Begitupun tanggung jawab yang ada, yang berwirausaha, Tuhan juga berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Kepada Tuhan kami serahkan bagi warga jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus melawat mereka, Tuhan Yesus menopang mereka. Tetap diteguhkan iman, tetap berharap kepada Yesus Gembala Agung yang setia. Kami bawa dan serahkan akan tanggung jawab kehidupan kami, di keluarga kami, di persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di mana saja. Begitupun juga pemerintahan yang ada di sekitar kami diberkati oleh Tuhan dalam tanggung jawab pemerintahan daerah, tingkat provinsi, bahkan juga di tingkat pusat, semuanya akan dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin yang mampu menggembalakan domba-domba yang dipercayakan. Tuhan Yesus berkati juga akan perjalanan kehidupan selanjutnya dengan apa yang menjadi harapan kerinduan kami. Kami bawa dan serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami dengan berkat kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan. Semua yang dapat dipersiapkan sehingga pelaksanaan ibadah ini secara digital boleh berjalan dengan baik, menjumpai anggota-anggota keluarga yang masih dalam keadaan yang terbatas. Tuhan memberkati kami para pelayan Tuhan untuk kami tunaikan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bawa dan serahkan kehidupan kami, doa kami, seluruh harapan kami kepada Yesus Gembala Agung yang setia. Sambut sempurnakan doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saatnya kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi, jemaat menyanyi Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2, beri padanya. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kami menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat yang Engkau karuniakan dan yang dapat kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah untuk kelangsungan pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta ibadah keluarga Rabu 22 Mei 2022. 1. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman. Organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. 2. Ibadah keluarga baru. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya bahwa mulai hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, ibadah keluarga Rabu sudah dilaksanakan di rumah-rumah keluarga di masing-masing sektor pelayan 1 sampai dengan sektor pelayan 9. Demikian untuk diketahui. 3. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya bahwa baptisan kudus dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga. Sehubungan dengan bulan Pelkes, maka transport
pelayanan bulan Juni 2022 tidak diterimakan. Demikian untuk diketahui. 4. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 25 Mei 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita kembali ke kehidupan kita menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan meyakini sepenuhnya Yesus Gembala Agung setia terus menuntun memelihara kita dan tetap memberkati kita untuk segala karya yang dapat dipersembahkan bagi kemuliaan namanya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai dalam kehidupan kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.